Halo ya trader. Nah, jadi gimana bilangnya ya? Oke. Jadi ini kan tadi pagi udah saya upload ya. Terus masih floating minus ya. Dan karena malam ini ada news ya, sehingga ada badai. Kemudian sempat saya cek dan ternyata kena SL ya. Akhirnya kena SL. Wah, ini parah sekali. Oke, mari kita cek ya. Ini mana sih gold? Wah, parah bener. Tuh, kalau misalnya ini masih di sini harusnya masih floating ya, tapi ternyata loss sampai 17.07. Wah, kalau misalnya nggak ada SL, wah berapa ini kena ya? Sampai 17.07. Parah, parah banget. Jadi kena SL ya di 17.19. Di 17.19 ya di sini ya. Nah, di sini. Nah, ini kalau misalnya masih di sini seharusnya masih floating ya. Tapi karena memang news ya, karena news otomatis kena SL. Oke. Dan ini otomatis sudah beruntun dua kali kena SL ya. Ini 50, min 50 dah min 100 ya. Min 100 USD. Wah, parah banget. Jadi sesuai dengan planning saya yang kayak saya katakan itu, saya planning untuk beruntun dua kali kena SL, maka saya akan stop dulu ya. Saya akan stop dulu. Jadi untuk kali ini, malam ini saya stop dulu. Nah, apakah set saya ini jelek gitu ya? Jelek karena SL-nya yang cukup jauh ya di min 50. Karena memang ada yang komen, ada yang PM ke saya itu kalau misalnya solusinya seperti apa kalau misalnya ini kena SL kan jauh. Ya memang solusinya adalah SL-nya didekatkan ya. Tapi kalau misalnya didekatkan otomatis bisa jadi akan kena SL ya, lebih cepat kena SL kayak gitu. Cuman nggak akan sakit seperti saya ini, kena dua kali SL beruntun dah min 100 USD. Itu lumayan sekali ya, min 100 USD. Apalagi sekarang dolar lagi kuat sekali ya, 15.000, ini 1,5 juta. Wah, parah. Nah, kemudian apakah set saya ini salah gitu ya? Oke, jadi mari kita cek ke MK5 ya. Kita cari untuk set dari developernya sendiri. Oke. Mana dia? MKL5. Oke, ini lagi loading MK5. Oke, nah ini dia ya, Golden Tube MK5. Di sini malah anehnya ya, pernah saya bilang pas di video set awal itu, dia klaim bahwa drawdownnya 20% ya. Bahkan di bawah 30% lagi, di bawah 30%. Nih tuh. Dia bilang low drawdown level below 30% ya, berarti dia klaim bahwa drawdownnya di bawah 30%. Nah, cuman mana dia live signal. Nah, ini ada dua live signal ya. Kita cek dulu yang live signal yang mana ya. Yang pertama deh, yang pertama. Oke, ini dia live signal yang pertama. Malahan drawdownnya sendiri itu 78,7% ya. Beda dengan dia tadi klaim bahwa drawdownnya itu sekitar berapa tadi, sekitar 30% ya. Malah dia ini drawdownnya 78% gitu. Parah. Nah, kita cek di transaksi. Ini benar-benar saya gimana gitu kan lihat transaksinya. Ternyata ada di sini tuh. Ada profitnya minus 200. Profit minus 200 di lot 0,04 ya. Lot 0,04 berarti profitnya minus 200. Artinya kalau misalnya pakai 0,21 otomatis 200 dibagi dengan 4 ya, itu sama dengan 50. Lah, sama dong kayak saya. Sama dong ya kayak saya. Saya ada buy juga nih, buy. Kemudian akhirnya loss min 50 ya, bener. Dan ini juga sama dong, 0,04 minus 200 ya.
Oke, ini yang pertama. Nah, keanehan yang pertama adalah setelah dia loss ini 0,04, dia malah open sell ini ya dari tanggal 6. Ya, dari tanggal 6. Berarti belum ada yang terbaru ya. Sekarang tanggal 12 ya. Belum ada yang terbaru. Harusnya sih kalau misalnya ini sih hariannya ada, karena ini tanggal 5. Tanggal 5, tanggal 6, berarti harusnya ada tanggal 7, tanggal 8 ya, harusnya ada. Ya. Karena memang setiap hari harusnya ada. Tapi di sini malah udah nggak ada tanggal 7, nggak ada tanggal 8, bahkan sekarang tanggal 13 pun nggak ada. Ya. Saya rasa ini hanya di stop. Nah, kemudian malahan dari 0,04 ini dia OP untuk awal malah di 0,06. Ini dia keanehannya. Karena kalau misalnya dia pakai auto lot ya, ada dua tipe untuk ada fixed lot sama auto lot. Kalau fixed lot berarti OP berikutnya pasti sama terus gitu. Kalau misalnya auto lot itu OP berikutnya itu bisa berbeda. Nah, cuman kalau misalnya auto lot, jika misalnya profit, maka lotnya akan bertambah. Sedangkan kalau misalnya loss, itu lotnya akan berkurang karena untuk kalkulasinya itu melihat balance-nya berapa. Sedangkan di sini dia loss nih, tapi OP berikutnya lotnya malah lebih gede dibandingkan loss-nya. Otomatis ini seperti lotnya dikalikan lagi gitu. Atau maksud saya kemungkinan apakah dia set manual lagi untuk mengubah lotnya supaya nanti kalau misalnya OP lagi bisa profit dan bisa recovery dari loss sebelumnya. Ya, kayak gitu. Oke ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, mari kita cek lagi transaksi lainnya. Ini 0,04 ya. Benar ya, 0,04. Oke, berarti memang 0,04. Nah, ini malah 0,03 nih. 0,03 ya, 0,03. Nah, artinya berarti ini lagi 0,04. Nah, kalau misalnya ini pakai auto lot ya, auto lot. Nah, harusnya ini memang 0,03 kemudian 0,04. Kemudian setelah ini 0,04 berarti benar auto lot. Oke. Tapi masalahnya adalah ini 0,03 ya. Kenapa di bawahnya ada 0,04 gitu? Sell ini juga sell tuh. Ini malah 0,04 gitu paling bawahnya. 0,04 baru 0,03. Nah, ini lagi 0,03 tuh sell. Ini malah tuh 0,09. Mungkin ini set yang awal ya di 0,08, 0,7 tuh. 0,09. Tuh. Ya. Oke, ini baru akun yang pertama. Kita cek dulu di akun kedua ya. Ini akun high berarti ya, high-nya karena telurnya itu cukup tinggi. Sekarang kita cek untuk sinyal kedua. Mana ini sinyal kedua? Nah, ini dia sinyal kedua namanya recovering. Oke. Dalurnya juga besar, 58,6% ya. Beda dengan dia tadi bilang bahwa dalurnya berapa? 30% ya. Ini malah 58,6%. Parah. Oke, kita cek ya. Ini history tradingnya. Nah, ini tuh 0,21 kena min 50,84. Berarti benar dong apa kata saya tadi ya. 0,04 dengan min 200 ini kena nih. Tanggal 5 juga. Sama berarti yang tadi juga tanggal 5 di akun pertama, akun kedua ini tanggal 5 juga. Ya. Kemudian kena min 50. Artinya berarti SL saya itu udah benar ya. Set saya itu udah benar karena saya juga sekali kena SL itu min 50. Nah, kemudian nih ya. Kan tanggal 5 tuh saya juga kena tanggal 5. Ya. Tanggal 6 OP. Oke. Setelah tanggal 6 ini sama juga, nggak ada lanjutannya. Tanggal 7, 8, 9, 10 sampai tanggal 13 juga kosong. Nggak ada lanjutannya. Ya. Nggak ada lanjutannya. Otomatis dia off kan. Nah, kalau misalnya dia on kan ini pasti akan ada OP lagi dan sama kayak saya kena loss 2 kali. 2 kali kena loss, ya. Loss lagi di untuk hari ini tanggal 13. Sedangkan nih pada saja akunnya dia aman ya, karena yang pertama tanggal 5 kena sama dengan akun saya tuh tanggal 5 kena. Kemudian tanggal 13 hari ini malam ini juga kena. Cuman dia nggak ada OP setelah tanggal
6. Nah, otomatis aman dong ya dia gitu. Oke. Nah, kemudian karena opennya ini harian gitu, otomatis berarti setelah tanggal 6 ini stop ya, stop EA-nya. Ini stop EA-nya. Oke. Nah, yang keanehan yang sama adalah setelah 0,01 ini malah 0,04. Ya kan? Aneh kan? Kalau misalnya auto load, makanya saya tadi bilang kalau auto load ini nggak mungkin. Kalau misalnya fixed load, orang ini 0,01 kok bisa 0,04? Artinya kemungkinan memang dia otak-atik lagi secara manual, dia ketik lagi untuk fixed loadnya, jadi ditambahkan loadnya supaya bisa recovery dari loss sebelumnya. Oke. Nah, sedangkan setelah itu ternyata tidak ada trading lagi. Ini stop sampai hari ini pun tidak ada. Ya, hari ini tidak ada, floating pun tidak ada. Berarti EA ini sudah dia stop sebelumnya di tanggal 6. Nah, berarti intinya yang saya bilang di sini adalah berarti set saya yang SL 5000 ya, SL 5000 dan kena loss min 50 itu ya bukan abal-abal ya. Itu memang buktinya autornya sendiri memang sekali loss min 50. Oke, berarti bisa dipahami ya. Nah, oleh karena itu saya juga untuk ya ini saya stop dulu karena sudah beruntun sama 2 kali loss min 50 sudah min 100 ya. Dan mungkin ya untuk lanjutannya saya cari setnya dulu ya. Saya cari setnya dulu karena menurut saya lumayan bagus untuk OP-nya, cuman ya karena trennya sangat kuat sekali dan ada news jadi kalah. Ya, mungkin perlu adanya filter news mungkin. Ya oke lah. Ini juga dia tuh turun ya min 4%. Ini parah sekali, dia malah nggak ada trading news dari tanggal 6 ke atas, saya malah trading. Wah, berkele pokoknya ini. Oke lah. Oke deh. Mungkin cukup ya untuk hasil hari ini ya, malam ini, bahwa inilah infonya bahwa saya stop untuk penggunaan sementara untuk ya golden job. Saya kurang tahu kapan lagi untuk bisa comebacknya karena saya mau cek set dulu. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang untuk uang yang sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.